Kita seringkali mendengar tentang peristiwa angsa hitam. Lantas apa yang dipresentatifkan angsa hitam di sini? Bagaimana asal mulanya? Dan bagaimana menghadapi peristiwa angsa hitam yang tidak menentu dalam hidup kita? Salam sehat sejahtera. Jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Berikut mari kita kupas sejenak apa itu angsa hitam. Terminologi Black Swan atau angsa hitam berasal dari abad ke-17, bermula dari asumsi masyarakat Eropa bahwa semua angsa berwarna putih, padahal sebenarnya ada angsa hitam yang hidup di alam liar. Saat itu, sekelompok orang Eropa datang ke Australia dan terkejut ketika menemukan angsa hitam di sana. Hal ini sepenuhnya menjungkir-balikan kesan yang melekat di benak orang Eropa. Dari penemuan itu, muncul kesimpulan bahwa ketidakmungkinan, ketidakpastian hingga kemustahilan suatu saat bisa disangkal maupun bisa dibuktikan kebenarannya. Kemudian, insiden angsa hitam digunakan untuk merepresentatifkan peristiwa-peristiwa dengan probabilitas kecil yang tidak bisa diprediksi, tetapi akan menyebabkan reaksi berantai dan berdampak besar jika terjadi secara tiba-tiba. Kemungkinan terjadinya peristiwa angsa hitam itu sangat kecil, namun selalu terjadi di banyak bidang, dan umumnya membawa dampak negatif pada berbagai aspek, seperti kehidupan, ekonomi, dan politik. Meski tergolong peristiwa kebetulan, namun bisa berakibat fatal jika tidak ditangani dengan baik. Mengapa disebut Black Swan? Ini merupakan sebuah frasa yang diucapkan pada masa Romawi abad kedua. Ungkapan tersebut mengarah sebagai ungkapan dan simbol ketidakmungkinan. Awalnya orang meyakini bahwa angsa hanya mempunyai bulu yang berwarna putih. Maka jika ada yang berbulu hitam, ini dianggap sebagai variabel dari ketidakmungkinan. Dalam konteks ini, angsa hitam sering dilihat sebagai simbol untuk sesuatu yang tidak terprediksi dan berdampak besar, sesuatu yang luar biasa di luar kendali. Di era modern, istilah ini dipopulerkan oleh Nassim Nicholas Taleb, seorang mantan trader Wall Street yang kemudian menjadi penulis dan profesor kenamaan di bidang keuangan dalam buku berjudul The Black Swan yang diterbitkan tahun 2007. Dalam kesan orang-orang, sebagian besar dari peristiwa angsa hitam seringkali membawa akibat buruk yang tidak diketahui. Namun sebenarnya, ada juga beberapa peristiwa angsa hitam yang berdampak baik bagi masyarakat. Misalnya pada awal tahun 2020, dunia menghadapi angsa hitam, yaitu peristiwa kesehatan masyarakat umum yang disebabkan oleh virus corona atau COVID-19. Dalam pandemi ini, ada yang kehilangan keluarga, ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang bangkrut, dan ada pula yang tidak dapat melanjutkan studi secara normal. Namun ada juga beberapa industri yang penuh peluang, seperti perkantoran online, pendidikan online, siaran langsung internet, dan industri lainnya yang mencapai perkembangan pesat. Oleh karena itu, dalam menghadapi peristiwa angsa hitam, kita perlu memahami apa itu peristiwa angsa hitam, mengapa bisa terjadi, mengapa kita terbiasa mengabaikan kemungkinan peristiwa angsa hitam tersebut, dan bagaimana ketika dapat menghindari kerugian dalam peristiwa angsa hitam, bahkan dapat memanfaatkan peluang dan memperoleh perkembangan darinya. Kemungkinan terjadinya peristiwa angsa hitam sangat kecil, namun pasti akan terjadi. Dan hal tersebut selalu terjadi di banyak bidang yang akan berdampak signifikan terhadap kehidupan kita. Misalnya, Columbus secara tidak sengaja menemukan benua baru. Ilmuwan secara tidak sengaja menemukan penisilin, mata uang kripto yang bernilai puluhan ribu dolar AS, tenggelamnya kapal Titanic, serangan 11 September, dan peristiwa lainnya. Contoh lainnya adalah masalah kesehatan masyarakat global yang disebabkan oleh virus corona. Hal seperti ini jarang terjadi, namun menimbulkan akibat yang serius. Mengapa kemungkinan terjadinya kecil, tapi pasti akan terjadi? Karena angsa hitam memiliki ciri khas yang oleh penulisnya disebut extremiston. Menurut Nassim Taleb,
Dunia dapat dibagi menjadi media Kristen yang aman dan nyaman, dan ekstremiston yang tidak aman dan mustahil. Dunia media Kristen adalah milik semua orang yang tidak mengambil risiko, orang-orang biasa-biasa saja. Sebaliknya, para ekstremis adalah milik semua pengambil risiko, pemberontak, misfits, kepada orang-orang yang melihat sesuatu secara berbeda. Mengenai Black Swans, media Kristen kebal terhadap mereka, sementara mereka adalah peristiwa paling akhir di ekstremiston. Media Kristen sangat tergantung pada waktu dan gravitasi. Keanehan menjadi sangat jarang dan bahkan langka. Namun pada ekstremiston, semuanya bisa berubah dalam sekejap mata. Dengan kata lain, tidak ada keadaan mediocre atau biasa-biasa saja di dunia ekstremiston. Apakah seseorang menjadi pemenang utuh atau malah orang itu sepenuhnya pecundang sejati? Bisa jadi orang itu akan menyimpang jauh karena keadaan seseorang tidak akan bergantung pada waktu atau gravitasi. Menurut penulis Taleb, bahwa ada banyak ketidakpastian dalam ekstremiston dan perbedaan antar individu sangat besar. Kita tidak dapat memprediksi situasi spesifik dari satu individu, dan individu tertentu akan memberi pengaruh besar terhadap keseluruhan. Sekilas ini mungkin terdengar abstrak. Kita ambil contoh, misalnya properti yang dimiliki orang-orang termasuk dalam ranah ekstremiston, dan sulit memprediksi berapa banyak aset yang dimiliki orang asing itu. Harta milik orang biasa sangat jauh berbeda dengan milik Elon Musk. Di bidang kekayaan, keberadaan Musk termasuk dalam fenomena ekstremiston. Penulis Taleb menyebutkan, di bidang ekstremiston sangat mudah memunculkan kuda hitam. Artinya di antara sekian banyak tim berkuda, ada yang berlari begitu cepat hingga orang di belakangnya bahkan tidak bisa melihat debu dari derap lari kudanya. Metafora ini digunakan untuk menggambarkan perbedaan yang mencolok antara orang yang paling menonjol di antara sekian banyak pesaing. Profesi seperti aktor, penyanyi, penulis, pelukis berada dalam wilayah ekstremiston yang tidak pasti. Sebagian besar orang hanya mendampingi pelari dengan penghasilan pas-pasan. Sebaliknya hanya segelintir orang yang bisa mencapai puncak piramida dan menghasilkan banyak uang. Prestasi yang diraih segelintir orang ini bisa dianggap sebagai peristiwa angsa hitam. Di bidang lain seperti dokter, pendidik, dan insinyur, peristiwa angsa hitam relatif kecil. Mereka tidak termasuk dalam domain ekstremiston dan kepastiannya relatif besar. Di industri ini, orang biasa relatif banyak dan pendapatan mereka juga kurang lebih sama. Penulis Taleb mengatakan bahwa hampir semua peristiwa angsa hitam terjadi di dunia yang penuh ketidakpastian, yaitu di ranah ekstremiston. Dengan demikian, sulit bagi kita untuk memprediksi keberadaannya terlebih dahulu. Contoh misalnya Columbus, ia memulai perjalanannya setelah membaca buku perjalanan Marco Polo dan terobsesi ke negeri misterius seperti India dan Tiongkok. Pada 12 Oktober 1492 dini hari ketika itu, Columbus tiba di benua baru. Namun saat itu, ia mengira telah tiba di negeri yang diidamkannya, India. Penemuan benua Amerika adalah murni keberuntungan, suatu keberuntungan yang tak terduga. Perlu disebutkan bahwa peristiwa angsa hitam itu selalu mengikuti prinsip yang disebut yang kuat semakin kuat dan yang lemah semakin lemah, yaitu efek Matthews. Seperti penemuan benua Amerika yang disebutkan di atas, hal ini memberikan manfaat besar bagi pasar Eropa dan juga sangat mendorong integrasi peradaban dunia. Namun bagi masyarakat suku Indian, hal tersebut tidak ada bedanya dengan bencana kepunahan. Suku mereka diserang, komunitasnya diperdagangkan dan diperbudak, dan mereka kehilangan kampung halaman mereka sendiri. Peristiwa angsa hitam tidak dapat diprediksi, namun dampaknya sangat besar. Itulah daya tariknya. Keberadaannya mendorong orang-orang untuk mengeksplorasi hal-hal yang tidak diketahui dan berkumpul dengan ketidakpastian. Lantas, mengapa orang-orang sulit memprediksi peristiwa angsa hitam?
4 kesalahan pola pikir yang membuat peristiwa angsa hitam sulit dideteksi. Peristiwa angsa hitam akan berdampak besar bagi masyarakat. Lalu mengapa masyarakat selalu mengabaikannya? Menurut penulis Taleb, hal ini disebabkan oleh adanya kesalahan dalam pola berpikir manusia. Kita kerap melakukan kesalahan kognitif, tidak dapat menilai suatu hal secara objektif. 4 kesalahan pola berpikir yang umum disebutkan dalam buku ini. Berikut mari kita telusuri bersama. Kesalahan pola pikir pertama adalah bias konfirmasi kesesatan, yaitu suatu kecenderungan bagi orang-orang untuk mencari bukti-bukti yang mendukung pendapat atau kepercayaannya serta mengabaikan bukti-bukti yang menyatakan sebaliknya. Kesalahan pemikiran ini menyebabkan penarikan kesimpulan yang salah dan merintangi pembelajaran yang efektif. Atau dengan kata lain, orang-orang selalu terbiasa menyimpulkan beberapa norma dari pengalaman masa lalu dan menggunakan norma-norma tersebut untuk menyimpulkan hal lain. Misalnya ada seekor kalkun yang telah dipelihara pemiliknya selama 1000 hari dengan telaten. Sang kalkun berpikir akan mendapat perlakuan seperti itu seumur hidup. Namun pada hari ke-1001, yaitu hari Thanksgiving, kalkun ini menjadi hidangan di atas meja. Kesalahan kalkun ini adalah kesesatan berpikir, yaitu terlalu percaya pada pengalaman sebelumnya, tapi tidak berpikir kemungkinan akan terjadi beberapa kejadian tak terduga. Anda mungkin berpikir seperti ini, kalkun adalah kalkun, manusia adalah manusia, bukan begitu. Namun banyak dari kita memiliki pola pikir yang sama seperti kalkun ini. Seringkali pengalaman masa lalu tidak selalu membantu kehidupan masa depan seseorang. Ada banyak faktor yang tidak pasti dalam hidup, dan pilihan yang bijak adalah mempersiapkan diri terlebih dahulu untuk menghadapi berbagai hal tak terduga yang mungkin terjadi. Selanjutnya, kesalahan pola pikir kedua adalah silent evidence atau bukti diam. Ada sepenggal cerita tentang kesalahan pola berpikir ini. Negarawan Romawi kuno Marcus Tullius Cicero pernah mengatakan, ada orang yang menunjukkan lukisan kepada ateis. Dalam lukisan itu terlukis sekelompok orang yang sedang khusyuk berdoa. Mereka adalah orang-orang yang belakangan selamat dari kapal karam. Orang ini berusaha membuktikan kepada ateis bahwa berdoa dapat menghindarkan orang dari mati tenggelam. Alhasil sang ateis bertanya, lalu di manakah orang yang berdoa tapi mati tenggelam itu? Lagi pula, orang mati tidak dapat berbicara. Mereka tidak dapat memberitahu orang-orang. Berdoa tidak menyelamatkan mereka dari kematian. Faktanya, silent evidence atau bukti diam juga dapat menjelaskan absurditas beberapa rahasia sukses. Banyak orang suka mempelajari orang-orang sukses, merangkum kelebihan mereka, seperti misalnya pintar dan tekun. Kita merasa bahwa kualitas-kualitas ini merupakan faktor kunci keberhasilan wirausaha mereka. Namun nyatanya, jika kita berkesempatan mengamati mereka yang gagal merintis usaha, kita akan menemukan orang-orang ini juga pintar dan pekerja keras. Mereka yang gagal, menurut Taleb, sebagian besar karena kurang beruntung. Namun hampir tidak ada seorang pun yang memperhatikan bahwa nasib buruk yang kebetulan dialami orang-orang yang gagal, di mana pengalaman buruk mereka pun bisa menjadi bukti diam dan diabaikan oleh publik. Menyadari pentingnya silent evidence atau bukti diam ini, jika kita dapat merangkum pengalaman dari banyak kegagalan wirausaha, hal ini mungkin dapat memberi kita lebih banyak inspirasi dan peringatan. Argumen dari kesunyian ini sebenarnya memberitahu kita, apa yang tidak kita ketahui mungkin jauh lebih penting daripada apa yang kita ketahui, dan kita harus mencoba membuat penilaian yang luas dan objektif sebelum mengambil keputusan akhir. Setelah membahas tentang kesesatan berpikir dan silent evidence atau bukti diam, selanjutnya adalah kesalahan pola pikir ketiga, yaitu kekeliruan narasi. Hal ini mengacu pada orang-orang yang suka memaksakan berbagai hubungan logis ketika menghadapi masalah.
mencampur adukan fakta objektif dengan penjelasan yang dibuat-buat. Selain itu, otak kita juga suka dengan cerita yang hidup dan konkret. Hal ini sangat riskan menyesatkan kita. Misalnya, ketika orang-orang mengetahui bahwa Maria, seorang gadis Afrika berusia 5 tahun, kerap kelaparan karena miskin dan hampir mati kelaparan, suasana hati mereka akan jatuh dalam kesedihan, bahkan lebih sedih daripada mengetahui bahwa suatu negara telah kehilangan lebih dari 100.000 orang karena bencana alam. Hal ini karena 100.000 orang yang meninggal di suatu negara itu merupakan konsep yang abstrak, sementara Maria adalah gambaran yang konkret. Kondisinya lebih kuat menggugah simpati publik. Namun jika direnungkan, akan ditemukan bahwa 100.000 orang yang meninggal itu jauh lebih serius daripada seorang gadis yang kecil yang mungkin mati karena kelaparan. Terakhir, mari kita bahas kesalahan berpikir keempat, kekeliruan ludis, yaitu penyalahgunaan permainan untuk memodelkan situasi kehidupan nyata. Taleb menjelaskan kekeliruan itu sebagai mendasarkan studi tentang peluang di dunia sempit permainan dan dadu. Ini mengacu pada kebiasaan masyarakat dalam menggunakan aturan-aturan sederhana, seperti aturan main untuk mengatasi permasalahan kompleks di dunia nyata. Namun dunia nyata bukanlah permainan atau ruang ujian, karena banyak faktor yang tidak pasti. Di dunia nyata, tidak ada jawaban standar dalam mengatasi suatu permasalahan. Juga tidak ada seperangkat pola operasional yang dapat diterapkan secara universal. Hal ini juga dapat menjelaskan mengapa beberapa siswa yang berprestasi di sekolah menjadi biasa-biasa saja setelah terjun ke masyarakat. Karena mereka meniru perangkat yang diajarkan di sekolah ke dalam kehidupan dan pekerjaan. Namun jika hanya mengamalkan dogma untuk mempraktekkan pengetahuan dari buku pelajaran, maka banyak faktor ketidakpastian di dunia nyata akan membuat orang-orang terpuruk. Contoh lainnya, seseorang mempelajari ilmu mengelola keuangan dan paham akan aturan dasar pengelolaan keuangan. Namun dalam pengoperasian aktual, akan ditemukan perubahan pasar yang tidak menentu dan tidak dapat diprediksi, serta berbagai faktor alam dan ulah manusia itu kemungkinan dapat mempengaruhi pasar keuangan yang mengakibatkan fluktuasi harga saham. Hal yang sama berlaku untuk peristiwa angsa hitam di dunia ekstremiston. Terdapat banyak ketidakpastian dan pola berpikir yang kaku tidak dapat membantu seseorang menemukan angsa hitam. Setelah mengetahui mengapa sebagian besar orang mengabaikan peristiwa angsa hitam, lalu bagaimana kita harus menghadapi peristiwa angsa hitam ini, bahkan mendapatkan manfaat darinya? Peristiwa angsa hitam selalu menjadi misteri besar yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Apa yang sebaiknya dilakukan? Pertama, pertahankan sikap tidak tahu terhadap peristiwa angsa hitam. Jangan mencoba memprediksi peristiwa angsa hitam, karena hal itu pada dasarnya tidak dapat diprediksi, dan jangan percaya pada apa yang disebut ahli. Survei menunjukkan bahwa kemampuan prediksi para ahli sama dengan orang biasa. Tingkat akurasi prediksi mereka juga sangat rendah. Misalnya, pakar teori mata uang terkenal Eric Timoney pernah berkata, nilai Bitcoin adalah 0. Namun sejak lahirnya Bitcoin pada tahun 2009, nilainya telah lama berubah dari beberapa sen menjadi puluhan ribu dolar AS. Mengenai peristiwa Black Swan, menurut penulis Taleb, bahwa satu-satunya yang bisa kita pastikan adalah peristiwa Black Swan itu pasti akan terjadi, sementara untuk waktu dan tempat kejadian belum diketahui dari dampak yang ditimbulkan. Kedua, berusaha untuk hidup dalam ketidakpastian. Untuk itu, nasihat pertama Taleb adalah gunakan waktu dan energi untuk mempersiapkan diri, bukan memprediksi. Misalnya, Michelle, mantan ibu negara Amerika Serikat, dari keluarga kulit hitam menjadi ibu negara Amerika Serikat adalah sebuah peristiwa angsa hitam. Hal ini dikarenakan bimbingan dari orang tua Michelle, mulai dari keterampilan bertahan hidup hingga pandangan dunia, pandangan hidup dan nilai-nilai kehidupan,
bisa dikata orang tuanya berusaha keras membinanya. Sebagian besar orang kulit hitam sehari-hari berbicara bahasa Inggris non-standar, tetapi orang tua Michelle selalu meminta anak-anaknya untuk berbicara bahasa Inggris standar, secara khusus membeli kamus bahasa Inggris dan berulang kali memperbaiki masalah tata bahasa anak-anaknya. Mereka berharap Michelle bisa mempersiapkan diri sejak dini agar bisa lancar menyampaikan idenya dan menunjukkan pesona pribadinya di berbagai tempat kerja dan acara sosial di kemudian hari. Ketidakpastian dari angsa hitam akan membuat kita cemas dan penuh tekanan. Untuk meningkatkan kemampuan kita melawan stres, kita harus belajar dari alam dan belajar mempersiapkan diri. Kita tahu banyak organ tubuh manusia berpasangan, seperti dua mata dan dua telinga, sehingga tetap ada jaminan jika terjadi sesuatu yang tak terduga. Dan beberapa organ lain juga memiliki fungsi organ lainnya. Misalnya saat hidung tersumbat, masih bisa bernapas melalui mulut. Ada juga beberapa organ yang sebagian besar sedang beristirahat, sama seperti setiap orang mempunyai dua ginjal. Namun bagian yang benar-benar berfungsi biasanya hanya 1/10 dari ginjal, sedangkan 9/10 sisanya pada dasarnya sedang menghimpun energi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita juga perlu sedia payung sebelum hujan. Misalnya banyak orang yang menganggur, mengeluh tiada henti setiap hari, tidak mampu membayar kartu kredit, tidak punya uang membayar kontrakan, bahkan makan pun menjadi kendala. Sementara mereka yang memiliki tabungan sangat tenang karena hidupnya tidak akan terlalu terpengaruh oleh hilangnya sumber keuangan untuk sementara. Oleh karena itu, dari sudut pandang ekonomi, belajar menabung berarti rekening Anda harus memiliki dana yang cukup setiap saat. Jangan menjadi klan cahaya bulan, yaitu sekelompok besar orang yang menghabiskan seluruh gaji mereka sebelum akhir setiap bulan. Istilah ini berasal dari siklus bulan. Hanya dengan mengembangkan kebiasaan menabung, baru dapat membantu Anda mengatasi krisis di saat kritis. Kita juga harus mengumpulkan lebih banyak pengalaman hidup dan renungkan sejenak apa saja kebutuhan dasar hidup sehari-hari dan apa saja kemampuan yang diperlukan untuk bertahan hidup. Dan ketika menghadapi situasi yang tidak terduga, kemampuan kita untuk melawan risiko akan sangat kuat, punya persiapan diri yang matang dan tidak panik. Saran ketiga dari Taleb adalah strategi barbel, di mana Anda mempertahankan sebagian besar aset investor dalam produk keuangan yang aman dan memindahkan sebagian kecilnya ke dalam investasi spekulatif. Bagian berisiko dari portofolio tidak boleh melebihi 10% dari keseluruhan portofolio. Hal ini bertujuan agar sebagian besar aset Anda terlindungi selama pasar menghadapi masa-masa yang panik dan usaha berisiko tinggi memiliki peluang untuk melambung tinggi. Strategi barbel menghindari memasukkan uang ke dalam investasi berisiko sedang, terutama portofolio yang menghindari risiko dengan hanya sedikit spekulasi. Satu peristiwa angsa hitam dapat menghancurkan kekayaan seseorang dan menjungkir balikan nasib. Kasus seperti ini tidak jarang terjadi. Di dunia ekstremiston, tidak ada seorang pun yang selamanya aman. Demikian pula sebaliknya, masyarakat kecil memiliki lebih banyak kesempatan untuk mengubah nasibnya dan menjadi kuda hitam. Peristiwa angsa hitam mungkin membawa akibat yang sangat buruk, tetapi juga memungkinkan seseorang memanfaatkan peluang dan mengubah nasibnya. Bagaimana kita harus menghadapi dunia yang penuh ketidakpastian? Pengusaha terkenal Jepang Kazuo Inamori pernah berkata, "Daripada mengkhawatirkan masa depan yang tidak dapat diprediksi, lebih baik lewati hidup hari ini secara nyata." Meskipun peristiwa angsa hitam ditakdirkan tidak dapat diprediksi, kita dapat menjalani setiap hari dengan serius agar hidup lebih bermakna. Terkadang, indahnya hidup itu justru karena hal-hal yang tak terduga. Setiap kehidupan itu sendiri adalah keajaiban. Cintai hidup Anda dengan semangat, karena Anda adalah kuda hitam di ranah kehidupan ekstremiston.
dan Anda adalah angsa hitamnya. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.